Assalamualaikum laskar beras-beras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Adisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. Apa saja? Yang pertama, ada pedet umur 34 hari, suaranya kok grog-grog-grog. Padahal ketika lahir sudah dibersihkan dan tapi pertumbuhannya normal. Apakah ini yang disebut radang paru-paru? Kita jelaskan. Ada lagi yang pertama, pertanyaan kedua, indukan bisa beranak maksimal sampai berapa kali Pak Dokter? Sampai bisa diafkir. Oke. Pertanyaan yang ketiga, Dok mau tanya, sapi saya pedet umur 4 bulan, tiba-tiba kakinya dingklang, kaki belakang dan di bokong ada bengkak. Akan kita bahas juga. Laskar Adet, pertanyaan yang keempat, Pak Dokter mau tanya, sapi dikasih ke gedebok pisang direbus, apakah menyebabkan cacing hati dan baik enggak buat sapi? Oke. Dan yang kelima, indukan sudah di IB setelah umur 3 bulan, dicek kebuntingan masih kosong, ditunggu 2 bulan belum birahi lagi. Mohon solusinya. Siap. Laskar Adet beras-beras dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah bagi jenengan yang menunaikannya. Langsung saja kita bahas satu persatu. Oh ya, jangan lupa please like, subscribe, comment, share. Dan buat jenengan yang ingin terus update ilmu pengetahuan, edukasi dan informasi tentang sapi, silakan subscribe dan ketik lonceng, karena setiap hari kalau saya sehat dan saya sempat, saya akan terus membuat video yang berisi tentang kasus-kasus di lapangan, menjawab pertanyaan dan lain-lain. Laskar beras-beras dimanapun Anda berada, langsung saja kita bahas. Pertanyaan pertama dari Doni Pranata. Sapi pedet saya umur 34 hari, kok suaranya kayak orang ngorok, padahal pas lahir saya bersihkan hidungnya. Apa itu dinamakan gejala paru-paru Pak Dokter? Suaranya itu krok-krok Pak Dokter, tapi si pedet pertumbuhannya normal Pak Dokter. Tolong Pak Dokter sarannya. Doni Pranata. Oke, Mas Doni Pranata akan kita bahas. Kita harus bisa membedakan, ada batuk, ada bersin, ada grog-grog-grog, ada tidak bisa bernafas karena sakit, dan ada sesak nafas. Ada 5 kurang lebih gejala pernafasan yang paling umum pada sapi. Batuk adalah reaksi pertahanan tubuh untuk mengeluarkan massa, baik itu karena alergi maupun ada lendir di saluran pernafasan. Oke, batuk. Yang kedua, bersin adalah bentuk reaksi pertahanan tubuh dari rongga hidung ketika ada faktor alergi atau faktor yang membuat hidung gatal yang dianggap sebagai benda asing sehingga tubuh akan menghembuskan. Oke. Yang ketiga, ada rasa sesak nafas. Sesak nafas karena adanya massa di saluran nafas, atau adanya penyempitan di saluran nafas, atau adanya timbunan cairan atau perlukaan di paru-paru. Oke. Sesak nafas, dyspnea. Oke. Yang keempat, adanya suara grog-grog-grog. Nah, ini yang ditanyakan. Adanya suara grog-grog-grog yang ada di saluran nafas. Grog-grog-grog jenengan harus bisa membedakan. Suara grog-grog itu ada di hidung, sinus dan lain-lain, atau dia ada berada di leher, atau dia ada berada di paru-paru. Harus bisa dibedakan. Tapi intinya, suara grog-grog-grog pada sapi adalah suara yang tidak normal. Suara yang bisa disebabkan karena adanya massa cairan. Cairan ini bisa karena cairan ketuban yang tidak bersih, atau cairan alergi, atau cairan ketika menyusu dia tersedak. Oke. Sedangkan yang kelima adalah kesulitan bernafas karena rasa sakit, bisa karena kembung, bisa karena patah tulang rusuk, atau bisa karena pecahnya pembuluh darah dan terisi cairan paru-paru. Jadi jenengan harus bisa membedakan batuk, bersin, grog-grog, kesulitan nafas karena sempit dan adanya massa, atau kesulitan nafas karena rasa sakit. Kalau masalahnya ada di grog-grog, evaluasi
Apakah grog-grog ada di hidung? Bisa jadi reaksi alergi. Apakah ada di rongga mulut sampai leher? Bisa jadi adanya massa cairan. Atau ada di paru-paru, bisa karena tersedak. Saran saya jenengan panggil dokter, tapi dipantau dulu, karena kan versinya jenengan kondisinya kan baik-baik saja. Dipantau dulu, sering dijemur, dan jangan lupa kolostrum, susu induk harus tetap full. Jangan sampai tersedak, apalagi misalkan jenengan memberikan makanan tambahan atau minuman tambahan. Jangan sampai disuap, jangan sampai tersedak, karena akan menyebabkan pneumonia atau radang dan infeksi paru-paru. Oke. Mas Doni Pranata, semoga mampu menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Dokter, siap, salam ngarit bras-bres. Biasanya indukan bisa beranak maksimal sampai berapa kali? Sampai masa afkir. Matur suwun, Mas Eko Sulis. Oke, Laskar Ngarit, Mas Eko Sulis. Dikatakan betina produktif jika beranak maksimal 5 atau belum sampai 5. Jika sapinya jenengan beranak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ini masih dikatakan betina produktif. Usia beranak 5 kali biasanya 8 tahun. Maka ada undang-undang ini, itu kita dilarang memotong sapi di bawah usia 7 atau 8 tahun. Mengapa? Karena sapi masih usia produktif Laskar Ngarit. Bahkan ketika jenengan tanya sampai usia berapa, maka selama sapinya jenengan body condition score-nya normal, bagus, birahinya rutin, susunya bagus, terpenuhi nutrisi sehingga jalan dan pergerakan kakinya oke, dikawinkan sekali, 2 kali, maksimal 3 kali dia bunting, proses kelahirannya normal, maka sapi jenengan mbok sampai manak ping 9 tidak masalah. Tetapi kita harus bisa bedakan bahwa di bawah usia 8 tahun atau di bawah kelahiran 5 kali masih termasuk yang tidak boleh dipotong dan dikatakan sebagai betina produktif. Oke, siap. Semoga bisa menjawab Mas Eko Sulis. Pertanyaan yang ketiga, Laskar Ngarit. Salam ngarit bres-bres. Dok, mau tanya, saya punya pedet umur 4 bulan, 120 hari. Tiba-tiba kaki belakang diangkat dan bengkak bagian bokong. Itu kenapa ya? Apa bisa sembuh dan obatnya apa, Dok? Diangkat itu mengindikasikan kakinya sakit. Ada bengkak mengindikasikan adanya radang dan infeksi. Apakah bengkak ini menunjukkan masalah lain seperti MCF atau lain-lain? Belum tahu, diperiksakan saja. Tapi jika bengkak ini ada rasa sakit ketika dipegang, ada kelenyur-kelenyur, itu bisa jadi abses. Solusinya, usia 4 bulan sudah sangat aman dilakukan pemeriksaan dan injeksi. Panggil mantri, panggil dokter, lakukan pengobatan. Dan Laskar Ngarit, jika dari satu pengobatan tidak berhasil atau belum membaik, maka lakukan pengobatan kedua. Jika pengobatan kedua tidak membaik, lakukan pengobatan ketiga, dan bengkak bisa jenengan kompres dengan botol diisi air hangat untuk dikompres. Waspada jika nanti jebrot, gunakan limoxin spray, Gusanex spray, atau salep yang bisa digunakan untuk menyemprot dan melindungi dari investasi lalat yang bertelur dan menghasilkan belatung. Oke. Pertanyaan yang keempat dari ini tadi pertanyaan dari Koko 35 Channel. Pertanyaan yang keempat, Laskar Ngarit bres-bres. Pak Dokter mau tanya, sapi dikasih gedebok pisang direbus, apakah menyebabkan cacing hati? Tidak. Cacing hati siklusnya ada di jerami, ada di rumput, ada di batang padi yang cenderung tumbuh di tempat yang berair, atau di rerumputan yang di situ banyak siput, atau di rerumputan yang di situ banyak air menggenang. Biasanya salah satu siklus dari Fasciola hepatica atau cacing hati ada di sini. Apakah gedebok pisang menyebabkan cacing hati? Setahu saya tidak, kecuali jika gedebok pisang ini ditumbuhi banyak siput dan dia tumbuh di rawa-rawa. Oke, dan baik enggak buat sapi? Gedebok pisang bisa diberikan pada sapi dengan cara difermentasi, dikombinasi dengan lainnya. Tetapi jika murni gedebok pisang yang diberikan pada sapi, maka gizinya tidak terlalu baik. Siap, Mas Puji Gudel, semoga bermanfaat.
Pertanyaan yang kelima, maaf dok, mau tanya, kalau indukan sudah di IB, setelah 3 bulan dicek kebuntingannya masih kosong dan ditunggu sampai 2 bulan belum birahi lagi. Nah, bingung toh? Tidak birahi tapi dicek kosong. Bagaimana solusinya biar cepat birahi? Sebelum saya jawab biar cepat birahi, maka jenengan harus bisa memastikan yang pertama, body condition score-nya sapinya jenengan kira-kira berapa. Kalau di bawah 2 atau kurus, maka bisa jadi tidak birahinya ini itu karena memang tidak ada mekanisme hormonal. Sapi kurus rata-rata tidak birahi. Oke. Tapi jika sapinya jenengan body condition score-nya itu bagus, di atas 2,5 sampai 3, maka lakukan pemeriksaan ulang menggunakan tenaga medis lainnya, bisa dokter, bisa inseminator, bisa mantri. Cari yang pengalaman di bidang sapi, Pak Bos. Nanti di usia ke-5 bulan jenengan rogo lagi, biasanya di situ akan terabah. Oke, jika ternyata tidak bunting, maka tanyakan bagaimana status reproduksi, gangguan reproduksi sapinya jenengan. Jika ada diagnosa, mintalah dokter atau mantri melakukan tindakan. Itu yang pertama. Permasalahannya harus ditemukan. Yang pertama, kurus maka gemukin. Kalau gemuk, periksain. Jika bunting, teruskan. Jika tidak bunting, minta diagnosa. Kenapa kok tidak bunting? Apakah mengalami endometriosis atau mengalami hipofungsi ovulasi atau mengalami kondisi-kondisi yang lainnya, Oke? Lalu solusinya, itu tadi solusi. Jika kurus dengan gemukin, berikan obat cacing ya, tapi harus ditentukan dulu dia sudah dinyatakan positif tidak bunting, baru kasih obat cacing, baru digemukin. Jika birahi langsung kawinkan. Jika belum birahi, panggil dokter, minta diinjeksi vitamin A, D, E dan mineral. Oke, paham? Oke, saya simpulkan begini. Ya, nggak bulat ya. Sorry. Sapi kurus tidak akan birahi. Periksakan. Jika memang tidak bunting, maka berikan obat cacing, perbaiki nutrisi, injeksi vitamin, berikan mineral, air gula, syukur-syukur jika di hormon. Oke? Jika dia bunting, maka perbaiki nutrisi tanpa diberikan obat cacing, berikan mineral dan vitamin dalam kondisi kurus. Tapi jika kondisinya gemuk, maka jenengan manggil dokter lainnya, lakukan pemeriksaan. Jika bunting, lanjutkan. Jika ternyata tidak bunting, jenengan minta dilakukan pemeriksaan untuk mendiagnosa sapinya kenapa. Oke, apakah ada gangguan reproduksi atau tidak? Jika ada, lakukan pengobatan. Siap. Semoga bisa menjawab Mas Irwan, pertanyaannya bisa kita jawab dan memuaskan jenengan. Laskar RRI Bres-Bres dimanapun Anda berada, terima kasih atas supportnya, like-nya, subscribe-nya, share-nya, dan komentarnya di kolom komentar. Matur nuwun Laskar RRI Bres-Bres. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar RRI Bres-Bres, semangat!